Hai, Shalom semua youth yang ada di rumah pada saat ini. Jadi pada kali ini kita akan terus menerokai buku Lukas. Saya percaya semua kita sangat-sangat diberkati lewat daripada pengongsian, penggalian kita tentang buku Lukas. Sekiranya kamu sangat diberkati lewat daripada pengongsian buku Lukas ini, boleh saya meminta daripada semua kamu, apa yang memberkati kamu melalui buku Lukas ini, kamu boleh komen di ruangan komen yang telah disediakan. Selain daripada itu juga, kamu juga boleh mengongsikan di grup WhatsApp kita. Dan bagi bukan daripada Youth Hosanna Ministry, saya juga meminta kamu boleh komen di ruangan YouTube kita. Okay? Terima kasih kerana kamu setia bersama dengan kami di dalam ibadah online ini. Jadi kita akan meneruskan pelajaran firman Tuhan daripada Injil Lukas ini. Terlebih dahulu, mari kita semua berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami ya Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan syukur kami pada tangan Engkau. Dan kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik, yang menyelamatkan kami dan membela kami dalam situasi kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau yang menyempurnakan ibadah online kami. Biar Engkau juga Tuhan terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami memohon hikmat dan pengetahuan daripada Engkau. Biar Engkau yang terus bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang pujian syukur. Pujian syukur. Jadi pada kali ini kita lihat di dalam firman Tuhan Lukas 17 ayat 14, ayat 14 pula, ayat 11 hingga 19. Ayat 11 hingga 19. Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahawa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, di sini kita lihat ada situasi yang sangat sering berlaku apabila pada masa kini juga sering berlaku, bukan pada saat Injil Lukas ini dinyatakan, tetapi pada masa ini. Apa yang terjadi kepada setiap orang Kristian yang apa yang berlaku iaitu, contoh saya ingin memberi kita satu gambaran. Okay, bukan saja penyakit kusta. Contoh, saya ingin mendapat 4 flat ataupun saya ingin mendapat A++ di dalam peperiksaan saya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya rajin pelayanan. Apabila sudah mendapat A, tidak mau lagi datang gereja. Itu salah satu contoh. Kedua, kita datang kepada Tuhan ataupun datang kepada pastor. Saya sudah apply pergi ke universiti. Saya sudah apply pergi meminta pekerjaan. Tolong doakan saya pastor.
Jadi pada masa itu pastor pun mendoakan mereka. Pastor selepas pastor mendoakan mereka, ibu bapa pun membuat satu keramaian bahawa akan memberkati anak itu merupakan pujian syukurlah masa untuk daripada ibu bapa. Setelah mendapat kelulusan, mendapat universiti, lulus, dapat universiti, dapat masuk ke universiti yang baik ataupun dapat pekerjaan yang bagus, sudah mulai melupakan Tuhan. Sudah mulai tidak ingat Tuhan lagi. Sudah mulai tidak mau datang ibadah gereja lagi. Sudah mulai tidak mau melihat kebaktian online kita ini lagi. Salah satu contoh. Ini yang terjadi kepada diri kita. Right? Nah, jadi bahagian ini kita melihat bahawa banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan sebagai seorang Kristian pada masa ini. Jadi kita lihat di dalam bacaan kita tadi, Lukas 17 ayat 11 hingga 19 ini tadi. Pernahkah kita mengenal orang yang begitu setia mencari Tuhan karena keperluan pekerjaan, keperluan pelajaran ataupun keperluan di dalam pribadi. Namun telah diberikan kepada orang itu yang meminta. Contoh kalau saya meminta sudah diberikan, tetapi pada masa sama juga dia tidak lagi mempunyai waktu kepada Tuhan ataupun orang tidak begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan lagi kerana keperluan dia sudah dipenuhi. Tetapi setelah diberikan Tuhan, dia tidak ada waktu untuk beribadah ataupun datang kepada Tuhan lagi. Siapa yang pernah mengalami perkara ini ataupun siapa yang pernah melihat ataupun menyaksikan sendiri di mata kamu? Boleh angkat tangan? Okay, thank you. Jadi kita sedar ya, kita tahu ada banyak perkara ini yang terjadi. Salah satu lagi contoh di dalam kalangan anak muda. Contoh, pastor tolong doakan saya. Saya sudah lama single. Saya tidak ada pasangan, lama sudah saya single. Pastor tolong doakan saya. Pada masa itu pastor bersungguh-sungguh berdoakan dia supaya mendapat pasangan hidup. Apabila sudah didoakan, puji Tuhan, dia mendapat pasangan hidup. Dalam masa yang sama juga, dia pun lupa untuk datang ibadah gereja. Dalam masa yang sama juga, dia pun tidak mau datang ke gereja lagi. Pastor saya tidak ada masa. Saya perlu ada masa ruang dengan pasangan saya. Sebab saya sudah lama single. Pastor saya tidak ada masa lagi datang gereja. Saya busy. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang selalu terjadi di dalam kehidupan anak muda. Nah, sebab itu kita harus aware, kita harus lihat apabila kita meminta kepada Tuhan, adakah kita sedia, adakah kita ready untuk mengambil tanggung jawab itu, datang kepada Tuhan dan kita sedia memberi satu komitmen, bukan saja dengan pasangan, bukan saja dengan pelajaran, bukan saja dengan pekerjaan, tetapi dengan Tuhan juga. Sebab Tuhan yang memberi kita, juga kita harus memberi komitmen kita itu tadi kepada Tuhan. Kalau kita tidak memberi komitmen kita kepada Tuhan, yang lain itu jangan cakap, sebab itu bahan mati. Bahan yang ataupun sesuatu yang boleh pergi. Even pasangan kita pun boleh meninggal ya. Boleh ditarik balik oleh Tuhan ya. Pekerjaan kita pun boleh ditarik balik oleh Tuhan. Apalagi kamu nyatakan, you name it, semua itu boleh ditarik balik oleh Tuhan. Tapi Tuhan yang kekal, yang memberi sumber, itu tidak boleh kita lepaskan. Ya, sebab itu kita harus melihat, sebelum kita meminta kepada Tuhan, sebelum kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kita lihat, adakah kita sedia untuk memberi komitmen itu kepada Tuhan ataupun tidak. Jadi kita di sini kita lihat, kita perhatikan. Ada banyak hal. Di dalam bahagian ini juga mengisahkan 10 orang sakit kusta dan mengharapkan penyembuhan dan mengharapkan pemulihan, mengharapkan agar ditahir daripada Yesus. Sebab mereka sudah mendengar berita-berita bagaimana Yesus melakukan mukjizat penyembuhan kepada orang-orang lain. Kali ini Yesus di dalam perjalanan dia ke Yerusalem dan dia menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Dan pada masa mereka mendengar bahwa Yesus ada di suatu tempat desa, orang-orang kusta itu datang
dan berdiri dari jauh dan berteriak kepada Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mengapa mereka berdiri dari jarak jauh? Karena mereka sering dikucilkan oleh masyarakat. Karena mereka mengalami penyakit kusta. Maka itu mereka dianggap najis. Bagaimana dengan sikap Yesus? Dia mendengar dan memandang mereka. Mendengar dan memandang itu berarti mengasihi mereka dengan apa adanya. All in out. Okay? Semua diberikan supaya mereka itu memuliakan Tuhan. Kiranya seperti itulah. Dan dia mau menyembuhkan mereka ini. Setelah itu, ia menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam bahwa mereka sudah sembuh seperti biasa supaya mereka dapat bergabung kembali di dalam community yang ada di dalam kehidupan mereka. Contoh, kalau mereka orang Yahudi, so mereka boleh bergaul dengan orang Yahudi. So kalau orang Samaria, mereka boleh bergaul dengan orang Samaria. Namun kebiasaannya normal, bukan new normal, tetapi normally kebanyakan dia daripada 10 orang sakit kusta itu tadi, hanya ada 1 orang yang mau bersyukur kepada Tuhan dan dia adalah orang Samaria yang dikenal sebagai orang yang tidak kenal Tuhan, dan ia kembali kepada Yesus dan menyembah Yesus, dan imannya kepada Yesus telah menyelamatkan dia. Nah, apakah perbezaan dan perbandingan yang kita lihat tadi? Yang pertama yaitu iman dia dan pemulihan secara fizikal dia telah totally merdeka, ya, totally merdeka. Nah, tapi bagaimana dengan 9 orang itu tadi? Okay? 9 orang itu tadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen lah, okay? Orang Kristen. Okay? Itu kita lihat, itu kita perhatikan. Mereka adalah orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Yakub dan Ishak. Semua itu. Okay? Dia kenal, orang Yahudi sangat-sangat kenal, sangat-sangat mahir dan mereka tahu siapa itu Tuhan Allah. Tetapi orang Samaria ini tadi, orang yang bukan mengenal Tuhan, tapi pada masa itu mengalami mujizat, dia mengalami keterobosan dan keselamatan yang kekal daripada Allah. Wow, daripada Yesus dan yang telah memberikan kesembuhan kepada dia. Berbanding dengan orang Yahudi, mereka diselamatkan dari segi fizikal, tetapi jiwa, iman dia, roh dia tidak diselamatkan lagi. Bukan karena mereka hanya mengenal Allah saja, tetapi mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Daripada kita bersyukur kepada Tuhan, kita kenal siapa Tuhan kita yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Nah, masa COVID-19 ini, kita sangat risau dengan keadaan sekeliling. Kita sangat takut dengan apa yang berlaku di keadaan sekeliling kita. Semua kita takut, termasuk saya sendiri pun takut. Tetapi saya tidak membiarkan ketakutan, kerisauan saya itu tadi untuk tidak datang kepada Tuhan, untuk menghalang saya datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan Allah saya adalah Tuhan yang benar, yang sanggup menyelamatkan saya dan memulihkan saya daripada segala sesuatu. Sebab itu saya tidak takut untuk memberitakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, salah satu contoh yang saya lihat dan alami sendiri. Ada seorang uncle, okay, bapa kepada kawan saya. Dia dahulu mengalami kanser. Dan pada masa yang sama, dia datang kepada Tuhan. Dan dia belum beritahu lagi kepada keluarga dia. Dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Sekiranya engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, yang menyembuhkan dan menyelamatkan dan memulihkan seluruh umat manusia. Kenapa Tuhan membiarkan saya dalam keadaan sakit yang seperti ini? Tuhan, sekiranya Tuhan mau menyembuhkan, memulihkan saya. Ini janji saya kepada Tuhan. Saya mau memberitakan berita kebaik Tuhan, kasih Tuhan dan kesaksian Tuhan yang menyembuhkan saya kepada orang lain juga. Dan sampai pada saat ini, uncle itu yang sama itu, dia masih berpegang teguh dengan janji-janji dia, bahwa dia memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang. Selain daripada itu saudara, dia juga berbicara kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, manapun engkau panggil saya Tuhan, baik dimanapun engkau tempatkan saya,
Tuhan, saya juga mau memberitakan kebaikan Tuhan. Dan dia seorang yang membuat kontrak tar jalan, repair jalan semua macam tu. Sekiranya dia ada di Bakong, di situ juga dia akan memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, sehingga ada beberapa orang mulai sudah percaya kepada Tuhan. Nah, sekiranya dia berada di satu tempat, di manapun dia berada, dia memberitakan cerita yang sama. Berita baik kepada orang, berita kelepasan kepada orang. Sebab dia tahu dan dia yakin bahwa Tuhan yang sama yang menyembuhkan dia juga akan memulihkan orang. Ini yang saya lihat bahwa ini adalah orang Samaria. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia juga menyelamatkan iman dia kepada Tuhan. Dan saya bersyukur dan saya berharap agar ramai orang Kristian yang seperti ini semakin bertumbuh. Dan saya juga ingin mau agar Youth Hosanna bukan saja menjadi contoh yang baik di dalam keadaan online service kita ataupun kebaktian ibadah kita, tetapi di luar kamu memberikan satu kesaksian yang baik kepada orang, memberitakan result yang baik kepada orang. Saya ingin memberi kita satu contoh lagi. Saya banyak kawan, saya banyak bergaul dengan beberapa orang, tidak kisah dari businessman, siapapun dia, pangkat dia, pekerjaan dia, saya bergaul dengan orang. Dan ada satu kali, apabila saya melihat, bila kami makan sama, dan kami ada bergaul juga dengan orang yang Buddhis, Islam, semua macam tu. Ada mereka tanya, bro, dia kata, kamu sangat luar biasa, baru saja di dalam ruang bahagian sales advisor ini, kamu sudah capai target. Kamu banyak jual kereta sudah, dia kata. Ya, puji Tuhan, sebab Tuhan yang memberikan saya bisnes yang seperti itu. Sebab Tuhan yang membimbing saya dan dia yang memberi hikmat kepada saya. Dia yang si Buddhis itu tadi tanya dengan dia, iyakah? Ya. Adakah kamu berdoa setiap pagi sebelum kamu datang ke kerja? Ya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengirimkan customer kepada saya. Wah, ini merupakan, tengok, dalam bukan di gereja tetapi di luar, di dalam ruang bidang kos ini, mereka sudah mengongsikan berita baik Tuhan. Sebab mereka mengalami kebaikan Tuhan dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita pernah berhenti untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Jangan kita pernah berhenti untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Tetapi bahagian ini, kita terus menerus memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang. Saya ingin memberikan kamu satu contoh ataupun memberi cadangan kepada kamu. Kemanapun kamu pergi, kalau kamu lihat, bro A, kamu punya result bagus ha? Ya, bagus. Bagaimana kamu dapat result yang bagus? Saya ada dua tips yang saya selalu amalkan untuk mendapat result yang bagus. Yang pertama, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saya belajar bersungguh-sungguh. Ini merupakan satu tips yang sangat bagus untuk semua kita yang mulai sudah bersekolah, ya. Jadi jangan kita pernah lepaskan peluang dan waktu. Memang kadang-kadang kita seperti 9 orang yang kusta Yahudi itu tadi, yang telah merasa sembuh dan tidak kembali kepada Tuhan untuk bersyukur. Ada banyak hal yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, namun jarang kita merasa bersyukur. Bahkan sangat-sangat sering yang dilakukan kita adalah bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, jika ini yang sering terjadi kepada kita, mari kita bertobat. Kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Ini merupakan satu sikap yang sangat telus di hadapan Tuhan. Sekiranya kita tahu kita berbuat salah, datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mohon ampun daripada Tuhan. Sekiranya kita sering melakukan perkara yang seperti ini, saya yakin dan pasti Tuhan senyum dengan semua kehidupan apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa, saudara. Segala puji, hormat dan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu bersama dengan kami dalam keadaan apapun kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sering memberkati kami dalam apapun yang kami lakukan. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih ya Bapa.
Di atas nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sampai di sini saja ibadah kita pada kali ini. Saya berharap agar semua kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Jumpa kamu semua di dalam ibadah online kita pada minggu hadapan di waktu dan jam yang sama. Please share ibadah online kita kepada orang lain supaya mereka juga diberkati lewat daripada ibadah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.